Wa'alaihim assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Mulyo beserta karyawan-karyawati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Langsung saja acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan yang pertama dari Bapak Ardiana Reskiwan SPDSD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Budi Hartono selaku CGP Angkatan ke-8 yang berbahagia dan serta rekan-rekan guru sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Di sini pada siang hari ini kita akan menyaksikan Bapak Budi Hartono selaku CGP Angkatan 8 akan memberikan diseminasi tentang budaya positif. Nah, mari kita semua dukung acara ini, semoga berjalan dengan lancar dan saya pribadi selalu memberikan semangat support kepada Bapak Budi Hartono. Semoga dalam pembelajaran atau belajar menjadi CGP menjadi CGP yang sangat luar biasa, memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua, sukses, lancar, dan akan lulus menjadi guru penggerak yang luar biasa. Tepuk tangan Pak Ibu. Kemudian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang kedua, pemaparan dari calon guru penggerak kepada Bapak Pimpinan SPDSD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ardiana Setiawan selaku guru senior yang ada di SD Mulyo ini yang selalu memberi motivasi dukungan pada saya sehingga sampai saat ini saya bisa mengikuti program guru penggerak Angkatan 8. Tidak lupa Bapak Ibu guru, karyawan karyawati SD Negeri Mulyo yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita, sehingga di kesempatan yang baik ini kita dapat bertatap muka di ruangan ini dalam acara tidak lain dan tidak bukan adalah diseminasi atau pemaparan tentang budaya positif yang ada di Mulyo ini, SD kita tercinta. Langsung saja berkaitan dengan acara siang hari ini. Di sini mohon maaf saya berbicara di depan bukan bermaksud saya yang paling pandai, saya yang paling pintar, itu tidak. Tapi ini merupakan kewajiban kami sebagai CGP untuk memaparkan apa yang telah saya dapat selama kurang lebih 2 bulan mengikuti program guru penggerak. Jadi kami atau saya harus mendiseminasikan, memaparkan sekaligus menularkan apa yang telah saya dapat selama kurun waktu 2 bulan.
Maka dari itu terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya sehingga bisa membersamai kita bersama di ruangan ini. Terima kasih sekali lagi. Langsung saja perlu dikenalkan dalam kurun waktu 2 bulan ini saya mengikuti program Guru Penggerak. Ternyata anggapan saya berbeda Bapak Ibu. Yang dulu PGP, program Guru Penggerak itu menurut saya ya awalnya saya tidak tertarik. Ternyata setelah saya mencoba mengikuti alurnya mendaftar, ternyata dalam PGP ini sangat luar biasa. Jadi pembelajaran pengalaman, strategi mungkin itu sangat luar biasa. Jadi harapan saya di SD ini tidak hanya saya yang ikut program Guru Penggerak. Nanti harapan saya muncul generasi atau angkatan selanjutnya di program Guru Penggerak. Tetap semangat untuk memajukan anak didik kita. Ya, ini Bapak Ibu kemarin di pendampingan individu dengan pengajar praktek, saya telah menuangkan sebuah visi dan alhamdulillah visi saya sebagai CGP itu diterima oleh semua warga SD Negeri Trogomulyo termasuk Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah visi saya kemarin sudah diangkat dari visi sekolah. Alhamdulillah visinya adalah mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Ini saya kira cakupannya sangat luas. Tetapi perlu diketahui, namun demikian visi yang pertama, mengapa kami atau saya mengedepankan siswa yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Sering saya sampaikan, jadi kita membimbing menuntut siswa itu menjadi siswa yang soleh dan solehah. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Nah, apa artinya berilmu kalau mereka tidak berakhlak? Jadi yang kita tuntun, yang kita ajarkan itu adalah adab terlebih dahulu. Sopan, santun, unggah, ungguh. Jadi kedepankan dulu adab daripada ilmu. Tidak ada gunanya orang berilmu tidak beradab, lebih baik beradab tapi juga berilmu tentunya, karena kita mengajarkan tentang dua sisi. Jadi mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, berkarakter, berprestasi dan berwawasan global sesuai zaman sekarang. Itu alhamdulillah visi saya diterima di lembaga ini dan nantinya menjadi budaya positif ke depannya. Baik, yang selanjutnya untuk mewujudkan visi tentunya kita jangan lupa bahwa ada seorang sosok pahlawan pendidikan, yaitu sering kita kenal, bahkan sangat dekat dengan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan pelopor pertama pendiri Taman Siswa di Yogyakarta. Semuanya sering kita dengar. Apa Bapak Ibu coba? Itu mengandung makna satu persatu dalam penggalan kalimat tersebut. Jadi yang pertama adalah ingamso sumburodo. Ingamso itu di depan. Nah, bisa diartikan begini, makna
Artinya siapa yang di depan haruslah dapat memberi contoh, suri tauladan. Kita sebagai guru, di belakang kita banyak sekali siswa-siswa yang melihat, mendengar perilaku kita. Jadi diawali dari kita dulu, kita sebagai contoh, figur, idola bagi siswa. Jadi bagaimana kita mengajak siswa berbuat baik ketika kita tidak memberi contoh? Itulah, ya, harus memberi contoh yang baik. Guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, ini perlu digarisbawahi, melainkan harus memberikan contoh dan suri tauladan kepada murid-muridnya. Itu. Ketika kita, ayo anak-anak berangkat lebih awal, itu kita ada seruan seperti itu. Ya kita konsekuensi. Jadi guru datangnya lebih awal sehingga kita dapat menyambut kedatangan siswa di pagi hari. Jadi itu artinya ingarso sungguh di depan harus bisa memberi contoh. Ini. Yang kedua, sembilan kedua yaitu ing madya mangun karso. Madya itu di tengah. Nah, berarti yang di tengah harus memberi ide, memberikan ide, gagasan, saran, ya dan lain sebagainya. Makanya sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya harus merangsang terciptanya ide dan gagasan-gagasan tersebut. Jadi harus mendukung sepenuhnya. Ya, itu arti dari ing madya mangun karso. Sedangkan yang terakhir ini tuturi handayani, memiliki makna yang di belakang harus memberi dorongan, motivasi. Ya, motivasi dorongan itu tidak harus secara materi, tapi secara spiritual juga boleh. Ya, kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan, saran yang baik itu dapat sebagai motivasi atau dorongan. Jadi berdasarkan kodratnya, anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus dipahami setiap pendidik, guru dan orang tua agar bisa memfasilitasi. Sekarang kita ya peran guru sebagai fasilitator, memfasilitasi apa bakat dan minat setiap individu anak. Jadi memfasilitasi, mendorong dan mengarahkan potensi si anak untuk mencapai cita-cita. Ya, ini akan saya terangkan lebih lanjut berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara dipanggil KHD itu bisa. Itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kodrat itu ada dua, kodrat secara alam dan kodrat secara zaman. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu sesuatu yang sudah dimiliki oleh anak itu, yaitu bakat dan minat. Itu sudah dimiliki oleh anak-anak kita. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia, individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik dalam hal ini hanya dapat menuntun tumbuh kembang
atau hidupnya sesuai kodrat yang dimilikinya agar dapat memperbaiki lakunya. Tanda kutip di sini lakunya bukan laku dasar, tetapi hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Ya, jadi kita sebagai pendidik hanya menuntun Pak, menuntun dan mengarahkan. Beda dengan zaman dulu. Beda dengan zaman dulu. Karena apa? Sekarang anak-anak sudah punya minat dan bakat sendiri, yaitu di dalam keluarga anak-anak pasti sudah punya. Saya mau kemana? Saya mau jadi apa? Itu sudah tertulis di benak mereka. Nah, disinilah pendidik tinggal menuntun dan mengarahkan minat dan bakat anak tersebut. Begitu merujuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Oke. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya selama 2 bulan sudah mengarungi atau menjalankan pembelajaran, yaitu modul 1.3. Ini modul 1.4 adalah modul yang terakhir di modul 1 ini tentang budaya positif. Nah, yang akan kita tegaskan di dalam budaya positif itu merupakan apa Bapak Ibu? Adanya perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah bahan atau materi yang akan kita paparkan pada kesempatan ini. Oke, ini budaya positif. Budaya itu kebiasaan, positif itu baik. Jadi bagaimana cara kita menciptakan kebiasaan atau pembiasaan yang baik di lingkungan sekolah, nanti bisa menular di lingkungan keluarga. Baik Bapak Ibu, jadi begini, yang pertama sesuai tadi materi yang kita paparkan, yaitu perubahan paradigma pemikiran calon guru. Yang pertama, jadi zaman dulu itu ada teori namanya tabula rasa. Itu di sana berbunyi bahwa murid itu bagaikan kertas kosong, kertas putih. Masih ingat Pak Dian? Ya, masih ingat. Ya, terima kasih. Masih kosong. Jadi disitulah peran pendidik mewarnai, menulis di kertas yang kosong itu, bisa diibaratkan seperti itu. Berarti anak itu diarahkan oleh guru, kamu jadi tentara, nanti kamu jadi guru, kamu jadi dokter, begitu. Tapi beda dengan adanya kurikulum merdeka ini. Tadi yang saya sampaikan, jadi pendidik hanya menuntun. Karena apa? Sekarang ibarat kertas itu, anak-anak diibaratkan sebagai kertas. Itu mereka sudah punya bakat dan minat sendiri. Ibaratnya kertas itu sudah ada gambar yang samar, itu garis yang samar-samar. Nah, tugas kita di sini yaitu menebalkan garis-garis yang samar itu menjadi tulisan yang jelas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya kira bisa ya? Bisa. Jadi anak-anak sudah punya bakat dan minat dari keluarga. Nah, di sekolah ini tugas pendidik untuk menebalkan garis-garis sehingga tampak jelas terlihat. Jadi sekali lagi bisa diibaratkan begini, guru itu sekarang sebagai petani. Sekolahan ini adalah sawah, tanah medianya. Anak itu benih. Nah, benih ditanam di sawah di sekolah. Nah, kewajiban petani apa? Ketika benih itu adalah benih jagung, jangan bermimpi ketika benih jagung itu nanti akan tumbuh sebagai padi.
Jadi jagung itu ya tetap akan menjadi tanaman jagung. Tetapi tugas guru ini bagaimana cara merawatnya, bagaimana memupuknya, membasmi hama-hamanya, jamurnya, ulatnya, sehingga mereka tumbuh dengan subur dan menjadi jagung atau tumbuhan yang berkualitas dan menghasilkan panen yang maksimal. Jadi bisa diibaratkan seperti itu. Sekolah merupakan sawah. Kita sebagai petani, benihnya siapa? Murid. Ya benih itu bermacam-macam, ada cabai, bayam. Jangan harap bayam nanti akan menjadi cabai atau sebaliknya, biar bayam itu tumbuh. Nah, jadi nantinya sebagai pelengkap dalam kehidupan. Itu. Ya, itu yang pertama. Jadi mindset kita yang perlu diubah ini. Yang kedua, murid yang datang tepat waktu, tidak tepat waktu ke sekolah, bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Jadi sepenuhnya, mohon maaf, jangan serta-merta menyalahkan siswa. Kita perlu klarifikasi masalah, kita perlu pendekatan secara internal dengan orang tua. Ada sebab dan akibatnya. Jadi itu. Yang ketiga, tidak semua murid yang memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Jadi jangan disamaratakan. Tumbuhnya bayam dengan tumbuhnya jagung pasti beda. Tumbuhnya pohon pisang dengan tumbuhnya labu siam pasti beda. Itulah. Ya. Jadi ini anak memang mempunyai karakter sifat yang berbeda. Itu yang perlu kita ubah. Terus yang selanjutnya, guru bukanlah sumber utama segala-galanya, bukan. Atau satu-satunya tentang pembelajaran itu tidak. Jadi banyak referensi lain selain guru. Tadi saya sampaikan guru adalah sebagai fasilitator. Jadi sumbernya sangat banyak referensinya. Sekarang zaman teknologi maju, tentunya adanya internet. Internet, ada perpustakaan sekolah, buku-bukunya monggo dimanfaatkan. Sudah ada jadwal sendiri dalam 1 minggunya, itu perlu ditegaskan kembali pada murid-murid kita. Yang selanjutnya, setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Ini merujuk pada pembelajaran diferensiasi. Itu dari kata dasar bahasa Inggris itu different, memang beda. Jadi apa pembelajaran ini sangat klop dengan filosofi diajar Dewantara, karena setiap siswa memiliki bakat yang berbeda-beda. Tentunya penanganannya juga berbeda. Itulah nanti yang akan kita bahas, yaitu pembelajaran secara diferensiasi. Itu. Jadi perubahan paradigma pemikiran CGP, mindsetnya ini harus dirubah. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi penerapan pembelajaran sesuai diajar Dewantara ini alhamdulillah kita di awal tahun pembelajaran yang pertama dilakukan ini. Yang pertama melakukan asesmen diagnostik dan kognitif dan non kognitif dan pemetaan bakat minat potensi. Ini sangat penting. Jadi ketika kita akan mencangkul, kita jangan beras-beras langsung mencangkul. Mana yang tanah gembur, mana yang tanah ada batunya, mana tanah yang berair. Nah, kita harus melakukan pemetaan. Jangan sampai kita dikatakan malah praktek kepada siswa. Lakukan asesmen diagnostik. Nah, bagi pada siswa-siswa kita, jadi kita tahu minat dan bakat mereka itu apa.
Karena kita akan menuju pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Jadi bakat minatnya. Oke. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Ini inovasi Bapak Ibu. Inovasi dan kreativitas ini sesuai peran guru penggerak. Jadi harus berinovasi sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Ya, zamannya serba teknologi, kita harus mengimbangi. Jangan sampai anak lebih tahu tentang teknologi, kita malah belum tahu. Oke. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini Pak, Bu, yang paling perlu kita digarisbawahi. Jadi murid itu segala-galanya dalam pembelajaran. Malah ada kata-kata di program guru penggerak itu kita harus menghamba kepada murid. Itu ada menghamba pada murid. Jadi murid itu adalah segala-galanya, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Nah, ini lakukan evaluasi penilaian, setelah itu refleksi, apa kekurangan saya? Ini butuh kolaborasi dengan teman sejawat. Kekurangan saya apa? Refleksi. Kalau menilai orang lain itu sangat mudah, tapi menilai diri kita kadang lupa. Jadi refleksi yang harus dilakukan setelah pembelajaran. Tanyakan pada murid-murid kita. Refleksi. Bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Nah, disitulah muncul. Kita dapat caranya bercermin diri tentang apa yang telah kita lakukan hari ini. Selanjutnya, ini sesuai dengan makna disiplin positif. Jadi ada berbagai pernyataan mengenai disiplin positif. Ini menurut KHD sendiri, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Disiplin dimulai dari diri kita. Sebelum kita mengatakan kepada anak, ayo disiplin, itu dimulai dari kita sesuai dengan peran guru tadi. Harus menjadi contoh suri tauladan. Yang kedua, menurut Dian Gosen, itu kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Ini dan disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu tidak karena perintah atau penghargaan, tapi apa? Dimulai dari diri kita, dimulai dari bisa dikatakan dorongan internal, bukan dorongan secara eksternal. Jadi tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri, timbul dari dalam hati. Ketika sampah berserakan, Bapak Ibu bisa mengamati mana anak yang tanpa disuruh itu melakukan dengan ikhlas sesuai yang nuraninya. Daripada coba sampah itu diambil masukkan ke tempat sampah. Kamu hebat, itulah penghargaan. Tapi bagaimana kita menciptakan anak yang mempunyai nilai positif yang timbul dari intrinsik atau internal diri siswa. Jadinya tidak lain dan tidak bukan berawal dari
diri kita sebagai pendidik. Itu ini makna disiplin positif. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya ketika anak melakukan disiplin positif itu untuk menghindari hukuman. Saya harus berangkat pagi agar tidak dihukum. Saya harus mengerjakan piket sesuai jadwal karena kalau tidak saya ada konsekuensi. Biasanya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Caranya sesuai falsafah Jawa, rame ing gawe, sebut ing pamrih. Jadi ajar luhu pamrih. Itu imbalan atau penghargaan. Lakukan. Ini bentuk ibadah, bentuk keikhlasan kita. Nah, ini yang ketiga, sangat baik sekali tentunya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Harus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan, diantaranya tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini untuk menjalankan sebuah budaya positif, tentunya di setiap kelas ini perlu diadakannya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tentunya nanti dapat diyakini oleh semua warga kelas, tidak hanya siswa tapi guru kelasnya. Jadi bisa dieksplor lebih jauh dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi kalau dulu mungkin barangkali namanya peraturan kelas ya. Nah, peraturan kelas ini dirasa kurang efektif karena dasar pembuatannya itu secara sepihak. Biasanya guru yang membuat peraturan kelas itu tanpa melibatkan peserta didik. Ya, bisa dikatakan peraturan tinggal peraturan, perilaku tinggal perilaku, berjalan sendiri-sendiri. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik tadi. Jadi biar timbul. Atau memotivasi secara intrinsik. Ketika anak menuangkan sebuah komitmen yang timbul dari hati nurani, itu lebih dapat dipertanggungjawabkan ketika sudah terpampang aturan-aturan di dinding. Jadi biar anak yang membuat aturan-aturan itu disepakati bersama warga kelas, nanti akan menjadi keyakinan kelas yang akan kita yakini bersama-sama warga kelas. Oke. Jadi sekali lagi tidak ada hukuman di sini, tidak ada hukuman kalau tidak melakukan keyakinan yang telah kita sepakati. Sekali lagi hanya apa Bu Ayu? Konsekuensi. Nanti ada konsekuensi. Ya, dilanjutkan. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas yang pertama. Keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Abstrak itu singkat dan mudah dimengerti. Singkat saja kalimatnya tapi mudah dimengerti. Ya, berupa pernyataan-pernyataan universal dan menyeluruh, tidak hanya siswa, jadi guru juga.
Di situ hak dan kewajiban guru dan siswa. Jadi seimbang, sejalan. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dapat dibuat dalam bentuk positif, hindari kata-kata dilarang, tidak boleh makan di dalam kelas. Kita bisa dirubah, boleh makan di kelas ketika jam istirahat. Itu akan lebih lentur. Gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, itu poin-poinnya saja. Nanti nih kebanyakan yang satu belum dilakukan, jadi orang usah berat tapi mengena sedikit tapi mengena. Terus yang terakhir dipahami oleh semua warga kelas. Tanda kutip semua warga kelas. Guru kelas juga termasuk warga kelas. Jadi sepakati. Lebih baik menggunakan kata apa? Kami. Jadi ini ada kata kami berarti sudah disepakati seluruh warga kelas. Nah, murid harus datang pukul 7 atau tepat waktu. Karena kan murid itu namanya sepiah. Kami. Jadi iya. Jadi libatkan di kelasnya. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya, jelas sesuai lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Sesuai dengan kondisinya tadi saya sampaikan, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Sudah ya, keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi hargai pendapat setiap individu. Tampung, dihargai. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini namanya kontinuitas. Jadi saya katakan jangan aturan tidak aturan, keyakinan tidak ada realisasinya. Harus ditinjau. Ketika dengan harus mengumpulkan tugas sesuai jadwal, ya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah itu ditinjau secara kontinuitas, secara waktu ke waktu. Nah nanti apabila anak yang melanggar, ini ada jurusnya nanti. Selanjutnya perlu saya sampaikan ada 5 dasar kebutuhan manusia yang perlu dengan ketahui. Jadi setiap individu itu adalah manusia. Nah, manusia ini punya 5 dasar kebutuhan. Yang pertama bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah. Ibaratnya di pelajaran IPS dulu ya, kebutuhan primer. Ini yang kedua, kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, oke, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa Pak Bejo? Yang ketiga kelihatan? Iya, kebutuhan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Itu kebebasan, masuk dalam kebebasan. Yang keempat, kesenangan infan. Jadi membutuhkan rasa gembira, tertawa dan bermain. Terima kasih di pagi hari ketika anak-anak mau masuk sudah gembira dulu. Jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Ya, menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi secara serius. Terima kasih. Yang kelima yaitu kekuasaan. Ya, ini setiap individu ininya dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan dari orang lain dan dihormati. Ini kebutuhan setiap manusia. Nah, murid kita ini termasuk manusia, berarti mempunyai 5 dasar kebutuhan ini yang harus
kita paham bahwa mereka perlu dihargai, mereka perlu dihormati meskipun anak-anak. Kenapa? Dia manusia. Perlu mendapat kesenangan, perlu mendapat kebebasan dalam hal ini bukan bebas yang kebablasan. Ini cinta dan kasih sayang, ini kewajiban guru, tetapi hak siswa, hak murid mendapat kasih sayang dari guru. Ini yang perlu kita ketahui dari dasar. Lalu, nah ini posisi kontrol guru dalam sebuah lembaga atau satuan pendidikan, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, yang kelima sebagai manajer. Sebagai manajer nantinya menggunakan tahapan sertifikat restitusi. Ini posisi kita. Jadi ini ada 5. Nanti jenengan bisa memilih kira-kira posisi mana yang akan saya terapkan ketika menghadapi siswa dalam melakukan budaya positif. Atau nanti ada pelanggaran dalam budaya positif. Yang pertama akan kita bahas yaitu sebagai penghukum. Nih, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik dan verbal. Verbal itu ucapan, fisik sudah jelas. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hukum kan sifatnya memaksa, mengikat. Nah, contoh kata-kata menghukum ini secara verbal: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ini tentunya dengan nada yang tinggi. Nah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau tanya jawab pulang sekolah mesti jatuh. Nah, kita kan tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, tolong hindari posisi kontraritas sebagai penghukum. Karena anak yang dihukum itu bisa tidak jerah, tidak sembuh, tapi menimbulkan dendam atau trauma yang mendalam. Terngiang, dulu saya dihukum oleh Pak itu waktu SD. Ya memang murid melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu kita tidak tahu murni dari siswa atau ada unsur lain. Nah, itu menghukum dari apalagi secara fisik. Jangan, itu dilindungi oleh hukum KPAI kalau tidak salah. Nah, dari secara hukum maupun verbal. Ini dapat cara ini merendahkan bukan imunnya, tapi apa ya? Mental. Down kepada siswa. Nah, ini yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, setelah mereka tidak meyakini keyakinan keras, buat mereka seolah-olah dialah yang bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Contoh ini kalimatnya: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena berulang kali selalu melakukan kesalahan. Nah, jadi bisa dikatakan
bicara dari hati ke hati. Ini tentunya ya dipanggil secara indah, jangan di muka umum ketika kita melakukan itu. Terus berulang kali Bapak harus memberitahu kepada kamu ya, divisi 3 ketika orang mareni terus-terusan kayak ini lebih dekat, beda dengan hukum. Wah, awas begini, kira-kira orang. Nah, yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, coba renungkan. Ini membuat orang merasa bersalah. Ben ngakoni dheweke iki salah dengan kata-kata yang membuat dari hati ke hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ibarat teman. Seperti Nino, itu secara fisik sudah sama dengan Pak Guru, tidak bisa secara teman. Ya, bisa sambil diajak jalan, bisa bisa di kantin makan bersama. Ya, silakan. Ya. Jadi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya, persuasif, jangan argumen. Terus posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ini posisi teman jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Kita harus ambil jarak. Ya, sebagai teman ya. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contoh kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ibarat teman, saling membantu di posisi kita sebagai teman. Nah, yang selanjutnya sebagai pemantau atau monitor atau memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Ini kata-katanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai pemantau, monitor. Yang terakhir, ini posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ini. Jadi memecahkan masalah bersama-sama. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang tadi. Apa yang kita yakini? Kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Berarti kita ya kamu, ya Pak Guru, ya Bu Guru. Nah, itu. Apakah kamu meyakininya? Ya mereka jawab, oke Pak Guru. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Biar timbul secara intrinsik. Dorongan internal. Ya, ini sebagai manajer. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Ini sangat
merujuk sekali dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Ketika anak melanggar keyakinan, tidak sesuai keyakinan, kita stabilkan identitas. Nah, kita stabilkan identitas. Maksudnya hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa. Jadi stabilkan identitas. Ketika ada anak tidak meyakini keyakinan kelas, nah, stabilkan identitas, tidak apa-apa. Kamu melakukan sedikit kesalahan tidak apa-apa, karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Caranya diopak, digedekake atine. Pak guru juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Gedekake atine. Jadi motivasi menstabilkan identitas. Dan apa? Biar sadar, emosinya biar turun. Jangan sekali-kali ketika anak itu masih emosi, kita beri pertanyaan saya. Itu akan timbul naik darah. Stabilkan dulu. Kita sebagai stabilizer, stabilkan. Beri motivasi, tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Nah, yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah tadi. Nah, cari sebab akibat melakukan kesalahan. Umpama ada seorang anak lupa mengerjakan tugas PR, tidak apa-apa. Kamu lupa mengerjakan tugas PR, tidak apa-apa. Pak guru juga waktu sekolah dulu sering tidak mengerjakan PR. Pak guru ingin tahu apa alasannya, mengapa kamu lupa mengerjakan PR. Nah, ini dia kan bercerita yang sesungguhnya. Nah, disitulah jenengan tahu letak permasalahannya. Oh, jebule ketiduran nang sofa, lebar sholat maghrib, tekan isu. Apakah kita mau menang-menang jadi guru di luar, beri salah. Jangan sendiri. Nah, murid belajar untuk menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Tujuan apa yang diinginkan darinya ketika melakukan perilaku tersebut. Kan ada, umpama ada anak sering keluar masuk kelas waktu pembelajaran, marahi pacarnya di sini kampung. Nah, ada seorang siswa sebagai provokasi. Nah, itu mengapa melakukan itu? Divalidasi masalahnya. Nah, setelah melakukan validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat kesepakatan kelas kita yang kamu buat, yang kita buat? Coba sebutkan apa? Selalu menghargai orang lain, umpamanya. Nah, itu kamu harus menghargai guru sedang menyampaikan pembelajaran materi pelajaran, juga siswa temanmu juga terganggu. Nah, yaitu apa yang dia yakini dan sepakati sebagai bagian dari komunitas di sekolah umumnya dan di kelas secara khusus. Jadi jenengan harus bisa memilah mana itu komunitas di dalam kelas maupun di sekolah. Ketika anak tidak masuk sesuai jam sekolah, itu namanya komunitas sekolah. Kalau anak lupa mengerjakan PR, itu masuknya dalam komunitas kelas. Nah, ini namanya segitiga restitusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Jadi, yang pertama menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati. Itu, Bapak Ibu, sekiranya dari saya, segitiga restitusi ini merupakan yang terakhir
akhir. Terima kasih sekali atas waktunya dan semoga pemaparan atau diseminasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi. Mungkin Bapak Ibu guru semua juga dapat mengadopsi apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih waktunya dari awal sampai akhir. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama pada Bapak Ardian selaku guru senior. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya, bimbingannya dari Bapak Ibu guru semua dalam prosesi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara telah terlaksana. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.